Ya. Selamat sore, selamat datang di seminar hari ini, tanggal 14 November 2020. Seminar atensi yang ke-6 kali ini mengambil tema memperkenalkan gadget pada anak. Nah, ini banyak sekali orang tua bertanya, bahkan kebingungan, ini bagaimana nih memperkenalkan gadget pada anak. Jadi hari ini narasumber kita di sini ada Ibu Vivi Hidayat, ekspresi psikolog. Boleh disapa dulu, Bu Vivi, sudah siap di sana? Halo semuanya. Oke, selamat datang. Sore. Selamat datang Bu Vivi, selamat bergabung. Terima kasih Bu Eva. Oke, tadi saya sambil mengadmit peserta yang masuk ya. Oke, jadi untuk teknisnya seperti biasa, Bu Vivi nanti kasih paparan materi dulu, kemudian para peserta sambil mendengarkan Ibu Vivi nanti menjelaskan materi, boleh siapkan pertanyaan yang nanti boleh dituliskan di kolom chat, yang nanti akan saya bacakan pastinya, atau nanti saya beri kesempatan juga untuk open mic pada saat sesi tanya jawab. Ya, oke Bu Vivi, tanpa panjang-panjang lagi nih, sebentar saya perkenalkan dulu. Jadi Ibu Vivi Hidayat, psikolog ini, beliau ini jaraknya jauh nih, saya di Jakarta, Bu Vivi di Bandung. Jadi Bu Vivi ini adalah psikolog di Sekolah Kuntum Cemerlang di Bandung. Jadi untuk Kuntum Cemerlang ini ada mulai dari playgroup ya, Bu Vivi ya? Betul, dari playgroup, TK, SD, SMP sampai SMA. Oke, namanya sekolah. Universitasnya belum. Oke. Namanya Sekolah Kuntum Cemerlang. Oke, Bu Vivi, waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Vivi ya, silahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Eva. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kelihatannya kalau dari namanya mungkin masih ibu ya, tapi nggak tahu juga mungkin ada bapak-bapak yang nyelip nih ya di dalamnya. Selamat sore, terima kasih sudah diberi kesempatan ini oleh Atensi ya, oleh Ibu Eva. Senang sekali saya melihat ibu-ibu, bapak ibu di sini mau hadir dalam kesempatan ini, menyediakan waktu di sore hari ini. Mungkin kalau Sabtu sore biasanya santai-santai leleh-leleh, tapi ini ikutan webinar itu berarti niat banget ya. Ya, sebelum mulai mungkin sambil nunggu yang belum masuk, saya mau sharing sedikit. Saya jadi ingat soalnya waktu nyiapin materi ini, saya ingat ibu saya dulu pernah bilang, mama tuh besarin anak tuh coba-coba aja katanya. Soalnya nggak ada manualnya, dia bilang. Nggak ada manualnya, kalau ada manualnya kan tinggal dilihat aja, ini harus gini dikerjain. Tapi nggak ada manualnya, jadi mama coba-coba aja. Nggak tahu deh kalau ada yang salah ya, mau minta maaf. Begitu ya. Kayaknya waktu itu ngomongnya waktu saya mau menikah mungkin ya, mungkin dia tiba-tiba jadi sentimental. Ya, saya ketawa aja waktu itu ya. Cuma pas saya bikin ini, saya pikir ya benar juga sih ya. Kalau beli barang itu kan pasti yang rumit gitu kan, kita lihat manualnya gimana gitu supaya kita bisa nggak salah gitu kan, nggak sampai rusak alatnya, bisa berfungsi baik. Tapi kalau pas anak lahir nggak ada tuh buku petunjuknya gitu kan. Tapi kalau sekarang itu kan ibu saya zaman dulu ya, sekarang udah beda lagi. Sekarang yang namanya petunjuk pengasuhan itu banyak sekali, bertebaran di mana-mana, bahkan ada yang saling bertentangan, malah kita jadi bingung ya ikutin yang mana nih gitu. Tapi ya itu saking mudahnya ya, kalau dulu mungkin dari buku yang tebal banget sampai sekarang kan cuma artikel-artikel di majalah atau bahkan di internet, itu sekarang udah banyak banget. Jadi nggak ada alasan nih kalau sekarang kita bilang nggak ada manualnya, itu nggak ada alasan ya, karena banyak sekali informasinya. Yang dibutuhkan tuh hanya niat dari kita sebagai orang tua untuk belajar selalu mengenai yaitu pengasuhan anak, gimana yang paling baik gitu ya. Karena anak kan beda-beda, nggak ada satu pendekatan yang bisa buat semua gitu. Jadi sore ini dengan Bapak Ibu hadir di sini, saya mau memberikan apresiasi ya, karena itu pasti datang dari niat yang baik untuk belajar, mungkin buat anaknya, mungkin buat muridnya, ya demi kebaikan mereka, demi perkembangan mereka, maka Bapak Ibu hadir di sini. Jadi saya dari jauh nih nggak bisa nyelamatin satu-satu ya.
Tapi gimana kita masing-masing kita mengapresiasi diri sendiri aja. Kita tepuk bahunya ya. Ayo dong semuanya tepuk bahu ya. Walaupun saya mungkin nggak bisa lihat. Selamat ya, terima kasih sudah mau hadir di sini untuk belajar. Dengan niat belajar ini semoga bisa berkah ya, bisa menghasilkan manfaat. Nah, gimana rasanya memuji diri sendiri? Jadi seneng nggak? Jadi lumayan lah ya, lebih semangat ya. Nggak ada yang muji orang lain, ya udah kita muji diri sendiri aja. Ya, semoga dengan begitu kita juga semakin semangat di sore hari ini, sambil tersenyum juga ya. Kita mulai webinar kita sore ini. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Sudah muncul belum, Bu Eva? Sudah muncul. Ya. Oke, nah, memperkenalkan gadget pada anak. Ya. Nah, ini tadi Bu Eva juga udah tulis di chat ya. Kalau bisa tolong tulis mungkin usia anaknya, yang bagi para peserta usia anak sekarang berapa tahun supaya kita bisa kebayang ya. Kalau memperkenalkan gadget itu kan berarti biasanya anaknya mungkin masih kecil-kecil, masih muda-muda banget gitu ya. Soalnya kalau anaknya udah gede dikit udah pasti udah kenal sama namanya gadget gitu. Tapi nggak apa-apa, kalaupun misalnya udah terlanjur kenal, kita coba lihat nih sisi-sisi apa yang perlu diperhatikan ketika anak tuh pegang gadget. Oke, nah ditunggu ya nanti chatnya. Kalau Bu Eva barangkali ada chat yang penting-penting atau bisa disampaikan, silakan langsung aja. Oke. Nah, ini halaman pertamanya ya. Ini buat memberi semangat aja kita supaya semakin semangat belajarnya. Karena kalau kita terus belajar, kita mau terus belajar, kita terus akan berkembang dalam hidup ini. Ya, tadi kita udah ke sana, dan jangan lupa tersenyum ya. Soalnya kalau when we learn with pleasure, we never forget. Jadi kalau kita belajar sambil happy, itu lebih ingat dibandingkan belajar sambil cemberut gitu ya, sambil maksain gitu. Sambil stres itu biasanya cepat lupa. Sama, kenapa makanya belajar lewat gadget itu anak juga lebih cepat ya. Kadang orang tua ada yang bilang, tiba-tiba dia udah bisa alfabet katanya. Padahal saya nggak pernah ngajarin. Dapat dari iPad atau dari mana gitu. Karena belajarnya sambil happy gitu kan, sambil main gitu. Makanya dia lebih ingat, lebih cepat ingat. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kalau mau mulai kita ingat ya, kalau zaman jadul itu kalau lihat anak-anak main tuh kayak begini ya. Happy gitu kan, lari-lari gitu, loncat-loncat. Terus mungkin kalau beda ya Pak, kalau zaman jadul itu ya kalau nonton TV, film itu jamnya tertentu, ya kan? Kalau saya nyebutin acara saya zaman dulu mungkin udah nggak nyambung ya, ibu-ibu sekarang mungkin lebih muda-muda ya. Tapi kalau kita pengen nonton suatu acara, kita akan nunggu, oh hari Selasa jam 4, ayo kita di depan TV gitu ya. Kalau kelewat ya udah kita nggak bisa nonton lagi gitu, udah kelewat. Makanya kita akan menginginkan lokasinya juga tentu apa di rumah ataukah di rumah teman, mungkin ada yang namanya nobar gitu ya. Nah itu tertentu gitu. Nah terus yang namanya gaul itu ya mungkin main ke rumah teman, nonton bareng, pergi bareng. Terus temennya ya kalau nggak teman sekolah, mungkin teman les gitu ya, tetangga gitu. Terus kalau yang namanya olahraga itu yaitu basket, renang, lari pagi gitu ya. Tapi sekarang bandingkan dengan zaman sekarang, yang katanya zaman now gitu ya. Mungkin yang namanya anak happy itu ketika di depan komputer, ketika di depan iPad, di depan tab gitu ya. Baru dia tersenyum gembira gitu. Kalau sama teman-temannya belum tentu tuh, dia nggak tergerak gitu ya. Nah, terus bedanya apa kalau dulu kita nonton itu harus di jam dan lokasi tentu, sekarang kapan aja bisa loh. Di YouTube, di Netflix gitu ya, itu kan nggak ada yang istilah namanya telat nonton. Karena kita bisa kapan aja akses ke situ gitu, kapanpun, dimanapun. Mau di kamar, mau di jalan gitu ya, di
tempat makan, ketika mengerjakan apapun sambil kerja juga bisa sih kalau nggak ketahuan gitu kan ya. Jadi ya itu sangat mempengaruhi bagaimana kita, jadi nggak bisa ngatur jamnya. Kalau dulu mungkin orang tua ya udah TV nyalain pas ini aja jam 4 sampai jam 5 kamu kan nonton gitu, suka udah habis itu matiin udah, kita nggak ada pilihan lain buat hiburan. Tapi kalau anak sekarang ya dia jam berapapun aku lagi pengen nonton, aku nonton aja gitu. Ya itu makanya mungkin lebih susah untuk membatasi, lebih susah untuk mengaturnya sebagai orang tua ya. Jadi tantangan untuk orang tua memang zaman now lebih dahsyat lah daripada tantangan orang tua kita gitu. Terus yang namanya gaul, kalau dulu jelas orang tua tuh bisa lihat teman kamu siapa aja gitu ya. Ayo undang ke rumah, main di rumah aja, atau aku mau main ke sini ya mah, ke rumah ini alamatnya di sini gitu kan. Kita tinggal cari tahu ini anaknya temennya bener nggak ya, orang tuanya ini nggak ya gitu kan. Gampang tuh, relatif gampang nyari tahunya. Terus kalau nggak teman sekolah, teman les apa gitu. Tapi kalau sekarang itu anak nggak keluar rumah, nggak di kamar aja di sebenarnya. Tapi dia gaul dengan teman dari seluruh dunia. Ya, ketika main game online itu dia bisa game online sama anak atau entah orang dewasa di Amerika sana, di Inggris, di Australia gitu ya. Kita nggak tahu loh temannya itu dari mana aja dan seperti apa gitu kan. Itu kan memberi tantangan baru juga ya buat kita ya sebagai orang tua. Kalau dibatasin dia nggak gaul jadinya. Tapi kalau nggak dibatasin itu bisa kemana-mana. Nah jadi mesti gimana nih? Bingung kan? Untuk mengatasinya gimana gitu, menghadapinya. Ini kok jadi begini. Oke, satu lagi. Olahraga. Kalau dulu basket pernah lari pagi. Kalau sekarang olahraganya e-sport ya. PUBG, ada yang tahu nggak PUBG? Saya nggak tahu juga bacanya gimana ya. Nah, manggut-manggut tuh. Bisa udah tahu nih anaknya mungkin pernah main. Jadi ini game online ya, Mobile Legends, Clash of Clans, apa-apa gitu. Kan sekarang namanya e-sports ya. Kalau kita sports kan kalau bahasa Indonesia olahraga. Raga itu kan tubuh. Jadi tubuh yang diolah gitu. Jadi kalau e-sport saya jadi bingung. Olahraga elektronik kayaknya nggak cocok juga. Karena sama sekali tidak menyangkut raga gitu ya. Lebih ke otak sama jari mungkin. Tapi itu udah jadi cabang resmi loh, e-sport ini gitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa itu olahraga. Ini banyak sekali yang suka. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang senang main game online ya, e-sport ini gitu. Dan memang ada plusnya juga. Bukan berarti semua game online itu jadi negatif. Nah, oke. Kita lanjut ya. Barangkali ada yang pengen tanya atau apa, langsung aja tulis di chat. Nanti kita akan coba bahas, kita diskusikan setelah sesinya. Oke, jadi dengan perubahan era yang kita rasakan di era digital ini, lalu mesti gimana gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat, semua perubahan itu pasti ada positif negatifnya. Ya. Apa nih negatifnya dulu ya, biasanya kita yang paling gampang nyari negatif kan. Ini saya dapat artikel-artikel dari saya cari di kompas.com. Jadi bukan katanya atau ngarang, karena kan banyak berita hoax ya. Ada yang nakut-nakutin juga gitu kan. Ada yang bilang ada anak buta karena main game online kelamaan gitu kan. Ada yang macam-macam. Tapi ini saya cari dari sumber berita yang ya terpercaya gitu, mudah-mudahan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen, aku pengen tahu lebih dalam, bisa nih cari, masukin aja judulnya, pasti muncul tuh beritanya gitu. Jadi bisa lebih didalami lagi. Siswa SD kecanduan game online hingga 4 bulan bolos sekolah. Ya ini ya beneran gitu ya. Jadi dia mainnya tuh jam 4 sore sampai subuh. Udah gitu dia tidur. Pagi, siang, sore bangun lagi, main lagi, terus aja gitu. Orang tuanya nggak sanggup untuk menghentikan ya. Ini kayaknya di daerah di Kalimantan atau di mana gitu ya. Jadi nggak sanggup menghentikan, malah tiap hari malah anaknya minta uang buat kuota ini ya dikasih gitu. Ya terus aja ya, gimana nggak bolos sampai 4 bulan gitu kan. Terus ada lagi berita, 3 anak di Semarang mengalami gangguan jiwa karena kecanduan game online. Ya sampai harus dirawat di RSJ gitu ya, karena gangguan jiwanya jadi udah
udah melibatkan fisik juga gitu kan, udah kalau nggak main tuh udah cemas gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa boro-boro sekolah gitu kan, mungkin makan apa segala macam juga udah nggak minat gitu. Dan ada yang sampai mungkin kayak obsesif gitu ya, jadi pokoknya sehari tuh harus main sekian jam, kalau nggak itu dia nggak akan bereaksi gitu. Jadi udah masuk ke gangguan jiwa. Nah, next, gangguan mata akibat keseringan main gadget. Ini sih ya ini juga benar gitu ya. Memang betul ada berita yang katanya ada anak remaja 16 tahun atau 18 tahun itu ada juga di Kompas, tapi saya belum masukin ke sini. Jadi dia sering lama sekali main game, udah berbulan-bulan, mungkin berminggu, mungkin makin lama tiba-tiba nggak bisa lihat. Tapi apakah dari game online itu atau apa nggak tahu kan. Nah ketika dari dokter katanya anak ini glaukoma. Oke, berarti bukan dari game online kan, emang glaukoma kan. Tapi pertanyaan kan glaukomanya dari mana gitu? Apa tiba-tiba dia masih muda kok tiba-tiba glaukoma? Glaukoma kan biasanya yang mungkin risiko tinggi itu yang diabetes gitu ya, dan udah lebih tua, yang minusnya tinggi gitu. Itu bisa lama-lama berkembang glaukoma. Ini kan anaknya masih muda, nggak ada faktor risiko, tiba-tiba glaukoma. Jadi ya mungkin aja itu dari game online-nya. Ya itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Tapi yang pasti gangguan mata pedih gitu ya, karena dia jarang berkedip. Minus mata pasti nambah kalau nggak break ya, kan ada tuh aturan 20 kalau udah menatap layar selama 20 menit harus break selama 20 detik minimal dan melihat kejauhan sebanyak 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter ya. Jadi kalau yang punya ini pakai alarm aja tuh, tiap 20 menit bunyi alarmnya sehingga kita ingat, oh ya aku harus break ya. Apalagi di era PJJ gini ya, kalau di sekolah, kebetulan di sekolah tempat saya kerja, guru sama anak saling mengingatkan. Jadi kalau gurunya kelamaan ngajar gitu lebih dari 20 menit, bisa anaknya, Pak udah 20 menit gitu ya, terus mereka break sama-sama selama 20 detik gitu. Nah itu harus juga sebaiknya dilaksanakan juga di sekolah lain, atau kita sendiri mungkin kalau lagi kerja work from home lupa kan. Nah itu untuk menghindari gangguan mata akibat keseringan main gadget. Nah next, ini cerita ibu di Kediri kaget dapat tagihan game online 11 juta. Ini beneran juga kejadian ya, nggak ngarang loh saya. Jadi anaknya yaitu kayak game online itu kan banyak jualannya ya, beli perisainya, beli ininya gitu kan. Nggak kerasa tahu-tahu 11 juta lah dia, karena dia pakai akun ayahnya, mungkin nggak pakai password atau apa ya, tiba-tiba ibunya dapat tagihan gitu kan. Kecanduan judi online, menantu curi ratusan gram emas mertua. Ini jangan sampai kejadian ya sama kita ya. Ini kayak lucu loh, tapi sebenarnya kan ngenes banget gitu ya, sampai harus begini gitu. Nah ini kadang-kadang berita-berita gini yang bikin kita, aduh gimana nih anak aku gitu ya, anakku masih kecil, gimana caranya supaya jangan sampai kejadian. Nah, yang bikin kita khawatir ya, Tapi di sisi lain era digital ini juga sesuatu yang banyak menghasilkan sesuatu yang positif ya. Ini ya, bocah asal Bogor ciptakan sejumlah aplikasi berawal dari game. Nah loh, hobi main game, akhirnya dia bisa bikin aplikasi, baru 12 tahun. Aplikasinya apa? Ini sama nih kebetulan anaknya, permudah siswa belajar. Bocah 12 tahun ini buat aplikasi pembelajaran digital. Jadi karena dia senang main game mungkin, terus dia belajar cara bikin aplikasi. Nah pas PJJ ini mungkin dia, ini nggak seru banget PJJ-nya, gimana supaya lebih seru? Dia buatlah aplikasi untuk mempermudah siswa belajar dan bisa lebih seru. Gitu. Ini di Indonesia ya. Silakan kalau mau cari berita yang lebih. Manfaat positif main game untuk anak. Ini juga saya sempat baca beritanya, ada artikel di Kompas ya, bagus, memang betul gitu. Main game itu salah satu benefitnya memang anak bisa lebih kreatif ya. Kalau gamenya analytical, analisisnya lebih berkembang, problem solving, juga ada dorongan untuk mencapai sesuatu. Ada targetnya kan kalau game itu kan, pengen kesini, abis itu ini. Nah itu ada motivasi juga, motivasi untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi ketika itu tidak berlebihan, itu memang ada hal positif juga, ada manfaat positif juga gitu yang didapat.
Terus ada ini ya, Yuma, programmer usia 10 tahun asal Indonesia yang dipuji bos Apple. Karena dia Yuma ini udah bikin aplikasi masuk di Google Play udah sekitar 5 katanya. Jadi ya bayangin 10 tahun gitu ya, kok ya bisa gitu bikin udah bisa selesai aja kayaknya boro-boro ya, Bu Eva ya, masuk aja dulu ya. Otaknya udah mulai ini. Nah, ada lagi ini sih mungkin ya itu, mungkin jarang-jarang tapi ya beginilah era digital itu bisa memunculkan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang kita nggak dapat waktu kita muda gitu. Jadi sebenarnya anak-anak kita yang punya peluang ini. Tapi gimana caranya supaya nggak ke negatif, positifnya ini yang pengen kita dapat gitu kan. Oke, yuk kita sama-sama maju. Nah ini dari Kompas ya. Screen berikutnya. Oke. Nah, jadi sebagai ortu harus bagaimana? Gimana ya? Susah jadi ortu. Mesti belajar terus. Nah, kalau saya ambil analogikan, mungkin gadget itu ibarat gunting ya. Gunting itu kan alat. Alatnya teralan, dia berguna, diperlukan, tapi perlukan dan perlu dikuasai, artinya bagaimana cara menggunting itu perlu dikuasai ya, kalau nggak bisa gunting kayaknya repot juga. Tapi di sisi lain mengandung bahaya, betul ya, mengandung bahaya ya. Bila salah pemakaian. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ketiga jenis gunting ini ya. Ada gunting kain, ada gunting ini apa, perawatan kuku, sama ada gunting yang biru ini yang ujungnya tumpul. Kalau orang tua, kita sebagai orang tua mau ngasih gunting ke anak, untuk anak yang belum pernah pegang gunting ya, mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, yang mana yang mau dikasih guntingnya? Yang biru, Bu. Yang biru ya, kenapa Bu Eva yang biru? Ayo orang tua yang lain kalau mau ini kasih pendapat. Ya, jadi bayangin kan, mungkin anaknya masih kecil-kecil ya, atau ada yang udah gede, tapi ketika saya kan di sekolah tuh ada anak playgroup ya, umur 2, umur 2,5 gitu. Lagi baru ini belajar gunting. Terus pas ketemu orang tuanya, TK gitu kan, Bu ini ya dibantu, ini ngeguntingnya ya, anaknya belum lancar, tolong dibantu di rumah, diseringin gunting. Itu beberapa orang tua ada yang kaget, hah gunting? Aduh saya mah nggak pernah kasih gunting ke anak katanya. Ngeri katanya, takut anaknya menggunting jarinya sendiri katanya. Loh tapi ini skill yang perlu Bu, menggunting itu sesuatu yang perlu dipelajari ya, karena tapi saya ngerti sebagai orang tua kan, saya juga pernah mengalami itu ketika anak saya yang pertama masih kecil, dia susah ngegunting karena saya nggak pernah kasih gunting, nggak kepikir ya kita untuk ngasih gunting gitu kan. Jadi pas di sekolah tuh dia, wah jelek banget kali hasil guntingannya, sampai sekarang dia kurang bisa menggunting gitu ya. Memang saya kurang ngasih kesempatan dia gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kasih guntingnya yang sesuai, ya si biru ini, kita kan nggak ngasih gunting kain yang panjang dan tajam ujungnya gitu ya, nggak kasih gunting buat kutikal kuku yang ngeri banget, tajam banget depannya gitu kan. Kita kasih gunting yang tepat, yang buat anak, resikonya rendah, dan kita dampingi ketika dia mulai belajar menggunting. Ya kan, kita ajarin tuh cara megangnya gimana. Kasih tahu kalau pegang kertas di samping, guntingnya arahnya kemana gitu ya, jangan guntingnya diarahin kena ke jari yang lain gitu. Itu kan memang itu yang akan kita lakukan sebagai orang tua ya, kita pilihin dulu guntingnya seperti apa gitu, caranya gimana, kita dampingi. Nah kalau kita mau ngasih gunting ke anak aja mikir banget gitu ya, dipilihin guntingnya gitu ya, dipertimbangkan banget. Nah apalagi gadget. Jadi saya beberapa kali ngobrol sama orang tua di sekolah, biasanya ibu yang ngobrol ke saya, iya nih anakku sekarang megang iPad terus, megang tab terus gitu, susah banget kalau disuruh berhenti. Emang sejak kapan? Ya sejak dikasih sama bapaknya. Biasanya bapaknya yang beliin, ibunya yang ketempuhan ya, biasanya begitu kalau di sekolah ya. Karena bapak aja kan biasanya dia lihat mungkin anak temennya seneng tuh pakai itu, aku pengen beliin ya, lagi ada rezeki gitu ya, aku beliin gitu, kasihlah dia handphone
atau apa gitu tablet ke anaknya. Terus kan udah dia kan nggak ngelihat sehari-hari, ibunya yang sehari-hari harus memantau gitu kan. Nah, jadi di sini saya mengajak untuk sebelum kita memberikan gadget atau memberikan anak main gadget, kita harus mikir dulu ya. Itu aja sih poinnya yang paling penting ya. Gunting aja kita pikirin, apalagi gadget gitu. Jangan menganggap gadget itu sesuatu yang apa ya udahlah pokoknya ini aja biar dia seneng gitu ya, kayak ngasih apa mungkin bola gitu ya atau ngasih mainan-mainan lain gitu. Gadget itu punya karakter yang berbeda gitu dari mainan anak yang lain gitu. Nah, jadi pikirkan dulu kalau mau ngasih gadget itu apa tujuannya ya. Kalau banyak yang nanya umur berapa sih boleh pegang handphone sendiri, umur berapa sih boleh dikasih handphone sendiri gitu. Sebelum nanya umur berapa, kita tanya dulu pada di sini ini tujuannya apa saya ngasih itu gadget itu ke anak gitu ya. Apakah gengsi? Ya kadang itu nggak bisa dipungkiri memang begitu ya, ikutan tetangga juga gitu. Ini banyak terjadi rasanya di daerah-daerah ya, ketika satu anak dibeliin handphone, itu tetangga sebelahnya tiba-tiba pada punya handphone semua tuh. Seolah wah itu juga begitu, aku gengsi dong gitu. Mungkin orang tuanya yang gengsi gitu ya, terus anaknya juga merongrong kali. Tapi itu banyak terjadi gitu. Nah, jangan sampai terjadi sama kita juga ya. Atau biar anak gak rewel, ini juga umum sekali gitu, karena memang gadget dengan game di dalamnya itu sangat gampang untuk bikin anak gak rewel ya. Karena sangat, ini kasih itu main, udah langsung anteng deh anaknya. Sampai ada istilah gadget itu ya babysitter elektronik katanya. Kita nggak perlu babysitter lagi, udah itu aja lah, cukup satu itu ya. Kalau kita anaknya rewel nih kasih main, udah tenang anteng gitu kan, kita bisa mengerjakan yang kita mau gitu. Nah, ya itu kalau mau ngajarin anak gunting kita dampingi dulu, cara pegangnya gimana, dikasih tahu ini tajam ya nak, gitu, hati-hati ya, gitu kan. Juga nggak cukup sekali ya, mungkin berapa kali gitu kita dampingi sampai kita yakin dia bisa pegang gunting dengan benar. Nah itu apalagi gadget, nggak cukup sekali diajarin, jangan begini, udah sok kamu main. Ya kayaknya sih nggak bisa begitu ya, gadget itu kan lebih rumit. Nah siap nggak kita? Siapa kita untuk mendampingi anak? Siapa kita untuk mengajari anak? Ya, mendampingi anak saat main, mengajari cara yang aman dan baik. Aman, itu gak cuma aman tapi baik. Ya, jadi ada dua hal gitu ya. Nanti kita mungkin masuk ke sana nanti setelah di slide berikutnya. Itu pertama apa tujuannya, terus yang kedua siapa kita untuk mendampingi anak. Nah, balik lagi ke gunting ya, karena kita pakai ibarat gitu. Kita pastikan dulu kan pasti guntingnya khususnya buat anak gitu ya, di mana resiko bahayanya rendah ya, seperti gunting yang biru tadi kan ujungnya tumpul gitu kan, pendek, megangnya enak gitu sih anak kecil gitu. Nah gadget juga ini kita bisa memastikan dulu bahwa gadget yang kita kasih itu khusus anak, artinya kayak misalnya ya nanti kita masuk ke yang ininya YouTube, ada tuh YouTube Kids, tahu nggak orang tua bahwa ada YouTube Kids? Jadi YouTube Kids itu dia membatasi video-video yang di-upload itu diusahakan aman. Memang tidak bisa 100%, tapi dia YouTube-nya sendiri memfilter gitu ya, supaya aman, tidak ada konten dewasa. Ya. Konten dewasa, konten kekerasan yang bahasa-bahasa gitu ya, itu YouTube Kids namanya. Itu kita kan dengan kita memberikan itu, jadi kalau pas ngasih gadget ya jangan kasih YouTube biasa, kasih YouTube Kids gitu. YouTube itu juga ada passwordnya ya. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko tadi, resiko kena gunting itu gitu ya. Yang kedua, bagaimana supaya memaksimalkan efek positif gadget itu buat anak. Kan kita pengen ngasih gadget itu pasti ada efek positif buat anak kan, nggak mungkin kita pengen ngasih gadget untuk efek negatif gitu. Dan kita harus pelajari banget, jangan katanya sih enggak tuh begini, enggak kok nggak apa-apa, tapi ini apa ya bahaya banget itu, tapi baru katanya baru dengar-dengar, kita harus tahu banget ya. Jadi makanya orang tua itu nggak pernah berhenti belajar ya. Saya ingat tuh waktu ya anak saya sekarang udah 15 tahun ya, yang pertama, waktu pertama punya anak itu kan anak pertama, aduh kayaknya semuanya dipelajari ya, menyusui gitu ya, baru dapat oh begini ya menyusui ya. Dia udah makan padat. Belajar aja deh kita. Makan padat apa dulu ya gitu. Apa yang paling bagus, buah dulu kah?
tepung-tepungan dulu Pak, apa dulu Pak? Wah, baca lagi, belajar lagi, tanya-tanya lagi. Udah baru ini udah, oh ya gini ya ngasih makan anak supaya dia oke. Dia mulai mulai apa lagi, jadi belajar lagi ya. Ya udahlah, pokoknya jadi orang tua mah nggak pernah berhenti belajar ya. Wayahna kalau orang Sunda bilangnya ya. Apa boleh buat gitu kan? Oke, jadi kalau tadi, jadi kita perlu tahu nih, emang bagian apa aja sih yang tajam dan berbahaya gitu ya? Kalau gunting mah, kalau gadget tuh yang bisa bahayanya tuh di mana? Artinya resiko-resikonya apa? Kalau kita pakai dengan cara yang salah. Ya, saya coba share di sini ya. Ini saya sharing ya, karena saya juga tidak merasa ahli soal gadget terus terang. Yaitu mungkin kebetulan saya duluan ngalamin ketika anak saya mulai tertarik sama gadget, saya juga mikirnya lama banget gitu ya. Saya tipenya yang worryan ya, saya nggak tahu orang tua kan juga ada tipe yang worryan, ada yang tipe yang udah jalannya aja dulu nanti kita pikirin gitu kan. Saya tipenya worryan, jadi kayaknya ragu-ragu banget gitu, gimana ya supaya nggak salah supaya ini. Tapi itu sekarang saya lihat itu mungkin ya ada efek negatif juga gitu, karena anak saya mungkin beda gitu ya ininya apa perkembangannya gitu. Kan terlalu hati-hati kan ya kalau anak pertama biasanya kita ya. Nah, jadi daripada beraba ya saya sharing aja apa yang saya sudah pelajari ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, buat yang lain. Oke, ada hal pertama nih, waktu dan tempat pemakaian gadget itu yang harus dipertimbangkan. Ya, ini saya kasih dulu 4 poin ya, yang harus dilihat yang bisa berbahaya kalau dipakai dengan cara yang salah. Yang kedua, kontennya, isinya dari gadget itu sendiri. Apa yang dilihat atau dilakukan anak dengan gadgetnya? Apakah nonton YouTube, nonton apa? Kan macam-macam tuh ya YouTube itu isinya. Ada yang produktif, ada yang enggak. Ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Dulu kan istilahnya you are what you eat gitu ya. You are what you read gitu. Sekarang you are what you watch, karena makin sedikit kayaknya anak yang baca gitu ya. Nah itu juga gimana kita tetap menumbuhkan minat baca, jangan cuma ngandelin video ya, walaupun sekarang pengetahuan udah banyak di YouTube, apa-apa juga ada gitu ya, tapi tetap kemampuan baca itu sangat penting ya. Jadi gimana tuh supaya itu tetap tumbuh walaupun anaknya senang nonton gitu. Nah yang ketiga, durasi. Nah ini nih yang suka menjadi perdebatan ya. Berapa lama sih anak boleh pegang gadget? Atau berapa lama sih yang anak boleh main game gitu ya sehari gitu ya? Durasi ini kalau berlebihan itu bisa jadi berbahaya gitu, bisa jadi tajam itu. Gitu. Yang keempat, resiko ketergantungan ya. Kita lihat anaknya di sini, kalau gambar anaknya nangis-nangis itu ya pas handphonenya mau diambil gitu. Pernah nggak ngalamin begini? Ya, rasanya mungkin banyak yang pernah ngalamin juga ya. Terus tega nggak gitu kan pertanyaannya. Tapi ya itu, gimana caranya supaya kita jangan sampai ketergantungan. Saya nggak bilang kecanduan ya. Karena kalau udah kecanduan kan biasanya levelnya udah lebih lagi gitu ya. Tapi saya ngomong ketergantungan. Jadi nah ini nanti kita coba bahas selanjutnya. Ini saya kasih gambaran besarnya dulu, 4 hal ini yang kita perlu tahu dari gadget ini ya. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, mengenai waktu dan tempat. Oke. Waktu dan tempat. Nah, ketika makan atau sebelum tidur ya, ini ketika makan itu banyak sekali anak yang terutama yang masih kecil-kecil ya, pas makan tuh dipersilahkan nonton ya, taruh tabletnya atau handphonenya, dia sambil nonton terus disuapin lah dia gitu ya, terutama mungkin anak-anak yang katanya susah makan gitu ya, atau ketika di restoran gitu kan, mungkin orang tuanya lagi ngobrol ini, jadi udah deh biar tenang dia nonton aja gitu sambil makan gitu ya. Ini bad habit bukan ya, saya kasih pertanda tanya gitu ya. Kalau secara ya, kalau itu terus-terusan terjadi memang akan menjadi bad habit ya. Kalau sekali-sekali gitu kan ya masih bisa dimaklumi lah pada saat-saat tertentu.
Tapi kalau dia selalu begitu, ya harus dipertimbangkan. Biasanya alasannya kalau nggak gitu nggak mau makan katanya, kabur-kabur anaknya gitu ya. Tapi itu sebenarnya menjadi suatu hal yang harus ketika dia nggak mau duduk untuk makan, apa yang salah gitu kan? Apa yang harus diperbaiki gitu? Berarti ada sesuatu, apakah dia belum kuat untuk duduk lama, ataukah dia belum lapar tuh, kebanyakan ngemil mungkin ya boro-boro pengen makan nasi katanya kan, atau apa gitu. Tapi quick fix-nya memang gampang, jalan pintasnya udah taruhin aja, suruh nonton aja, pasti dia mau duduk, kita suapin. Itu kan jalan pintas sebenarnya. Nah, kalau kita keseringan jalan pintas, pasti ada konsekuensinya. Nah, itu mungkin saya nggak bisa terlalu dalam masuk ke sini, tapi kalau memang itu yang terjadi, ya kita harus waspada gitu ya. Oke, sebelum tidur itu juga tidak baik, karena itu blue light-nya ya, sinar biru itu. Sinar biru itu kan seperti kalau bisa nipu, dipikirnya itu tuh masih siang. Jadi kita jadi seger. Nah, itu juga buat kita ya, sebagai orang dewasa, termasuk saya mengingatkan diri sendiri. Kalau kita sebelum tidur, aku mau cek dulu lah Instagram gitu kan, atau WA apa, tapi kan jadi suka kelamaan tuh ke bawah gitu ya. Akhirnya jadi seger lagi, padahal tadinya udah ngantuk. Karena si sinar itu masuk ke mata tuh masih ke otak, ini kayaknya masih siang deh. Soalnya masih terang gitu kan sinarnya. Jadi si otaknya, oh ya masih siang, jangan tidur dong gitu. Nah, mungkin prinsip dasarnya begitulah si blue light. Jadi makanya jangan dikasih sebelum tidur. Ya. Nah, tempat kamar versus ruang keluarga ya. Ini perlu diperhatikan. Kalau anak yang baru gitu ya, ini memang jangan dibiasakan nonton sendiri di kamar gitu ya, atau pegang gadget di kamar, atau komputer sendiri di kamar. Apalagi kalau lagi pas ya nonton, gak cuma YouTube sih, nonton juga gitu kan. Karena kita jadi nggak tahu dia nonton apa. Ya kita harus sebaiknya lebih baik di ruang keluarga atau di ruang yang semua orang yang lewat bisa tahu. Jadi dia juga nggak akan kecolongan lah, ibaratnya gitu ya. Kadang-kadang filmnya oke-oke aja, tapi iklannya itu yang nggak bener. Nah, makanya ya kan, iklan atau apa gitu, bahasa-bahasanya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu yang dia nggak sengaja lihat atau nggak sengaja ini, karena dia di ruang terbuka, yang sekitarnya kan langsung tahu gitu ya, nggak sampai kecolongan banyak gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan, waktu dan tempat ini ya, dari tempat segitu. Yang kedua ya, rumah kakek nenek. Nah ini juga seru nih biasanya ya. Aturannya di rumah udah oke, pokoknya ada waktunya. Tapi begitu dia main ke rumah kakek neneknya, bablas udah ya, nontonlah dia seharian di situ katanya. Ini Bu Eva ketawa-ketawa kayaknya udah ngalamin ya Bu Eva ya. Ya karena kenapa Bu Eva? Ya pengalaman memang seperti itu. Pengalaman ya, jadi kan susah dilawan kalau kakek nenek ya. Jadi ya itu, saya kadang sama orang tua di sekolah juga suka curhatkan gitu, saya susah nih kalau di rumah sih saya bisa atur, tapi begitu Sabtu atau Minggu rumah kakeknya, ya udah deh ikutan nonton sinetron lagi katanya. Beberapa kali kalau kakek neneknya di rumah kan, jadinya lebih susah lagi ngaturnya. Tapi memang itu ya ini, kalau misalnya itu sesuatu yang sifatnya sekali-sekali ya, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya biarlah itu menjadi kebahagiaan si anak gitu. Tapi kalau terlalu sering ya itu harus dipikirkan juga gitu ya, gimana ininya. Mungkin kalau ada wifi bisa, Bu. Gimana? Iya, kalau rumahnya ada wifi-nya gimana tuh anak-anak, kan enak tuh kalau ada wifi terus jadinya gimana tuh. Nah, betul Pak. Jadi itu kan tergantung dari orang tuanya ya. Memang betul. Nah, ini nanti kita masuk tuh ke durasi sama ke ininya ya. Ke aturannya. Oh iya siap-siap. Okay. Nah, ini restoran gitu ya, kadang-kadang itu udah ini terus anaknya bengong, bosen, minta gadget gitu kan. Kalau nggak dia lari-lari, kita harus ngejarin gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kan bisa dipikirkan caranya gitu. Misalnya kalau saya kadang saya sering usul ke orang tua gini, di mobil kan suka ada P3K ya, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kalau kita ibu-ibu tuh harus punya kotak P3K sendiri, pertolongan pertama pada kebosanan. Ya, jadi isinya kotak itu adalah mainan-mainan buat anak. Kalau misalnya kita ajak
restoran atau kemana ya. Sekarang sih lagi COVID gini jarang ya main restoran ya, jadi berkurang lah ini. Tapi si kotak P3K ini kalau dulu saya bawa-bawa gitu di mobil. Karena kalau pas pergi kan suka udah lupa, tapi kalau itu selalu di mobil, isinya apa? Isinya kartu gitu ya. Kartu itu anak-anak seneng loh main kartu ya. Padahal cuma cangkulan doang gitu. Nah, sambil nunggu makanan datang, kita bisa main kartu. Itu jadi kan menghindari gadget ya. Dan seru juga, anak juga ada interaksi sama orang tuanya atau sama saudara-saudaranya gitu. Atau ini saya isi juga sama kertas dan alat tulis, alat gambar. Ya, jadi ini kasih kertas aja, dia gambar-gambar, buat anak senang gambar. Jadi memang sebagai orang tua harus lebih kreatif ya kalau sekarang ya, nggak bisa kalah sama gadget. Tapi kalahnya bukan dengan ngalahinnya bukan dengan marah-marah gitu, tapi kita lebih kreatif lagi, gimana ngasih alternatif kegiatan sama anak. Nah, oke, mungkin kita maju dulu ya. Yang kedua ini konten. Konten tuh jadi isi ya. Isinya apa nih yang dilihat anak, yang dilakukan anak dengan gadget itu gitu. Nah, ini yang harus dibedakan, edukasi sama hiburan. Saya juga baru kepikir terus terang bahwa ya itu memang harus dibedakan ya, edukasi sama hiburan. Tontonan juga TV itu ada edukasi, ada hiburan ya. Kalau edukasi itu jadi edukasi itu berarti memberikan simulasi-simulasi yang mendidik ya. Sementara kalau hiburan ya benar-benar entertainment aja gitu. Mungkin contohnya kalau edukasi misalnya belajar musik gitu ya. Atau kalau misalnya sifat nonton, barangkali kalau mau dibandingkan ini apa, BBC Earth gitu ya, National Geographic itu kan nonton anaknya, tapi misalnya tentang hewan atau dokumentari apa, jadi dia informasi-informasi yang sifatnya menambah pengetahuan gitu. Versus hiburan tuh misalnya yang saya sampai sekarang suka bingung tuh ini ya, anak-anak seneng banget nonton unboxing mainan gitu kan ya. Itu bisa seneng banget nonton unboxing, saya agak bingung gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya karena mungkin itu memberikan kegembiraan ya, memberikan kebahagiaan, bikin ketawa, bikin happy, jadi hormon happy-nya muncul gitu. Jadi pas nonton orang happy, memang kita jadi ikut happy. Tapi itu benar-benar sifatnya hiburan aja ya, entah sifat edukasinya saya belum ketemu gitu. Nah, jadi ketika kita mengizinkan anak, ayo silahkan boleh nonton setengah jam misalnya YouTube atau apa, kita arahkan dia, apalagi kalau belum pernah ketemu YouTube, jangan dikasih yang hiburan doang gitu. Kasihnya edukasi dulu, supaya dia terbiasa kalau nonton tuh pasti ada positifnya gitu ya. Kalau nggak suka hewan-hewan ini apa bikin craft, itu kan banyak tuh film-film YouTube yang bikin craft gitu ya, atau percobaan sains gitu kan. Jadi tergantung senangnya anak apa, tapi kita bisa jadi sebisa mungkin kasih yang edukatif, yang hiburan nanti juga dia ketemu sendiri kok, nggak usah dikasih juga gitu ya. Ya, sifatnya aktif atau pasif nih kontennya. Aktif itu misalnya olahraga, masih mending ketika dia misalnya lihat ada lagu yang anaknya nari-nari, dia ikutin gerakannya, ya kan, jadi dia ada olahraganya gitu. Atau percobaan, sifatnya sains, atau musik ya. Sekarang anak saya jadinya belajar main lagu, gitar, ukulele, bisa dari nonton YouTube tuh, bisa belajar sendiri, nggak usah les, lumayan kan ya, jadi nggak usah keluar uang buat les, tapi bisa memainkan lagu gitu. Jadi itu sifatnya aktif. Atau dia pasif, dia benar-benar nonton ya udah gitu ya, tidak terdorong untuk melakukan sesuatu gitu, apakah sambil atau sesudah itu udah nonton, terus aku mau nyobain gitu ya. Jadi itu harus dibedakan juga, silakan dilihat dulu gitu ya, gimana. Yang tiga yang harus diperhatikan dari sisi konten ya, ini saya kasih gambaran aja karena nggak mungkin masuk ke satu-satu per kasus, tapi ini yang harus diperhatikan gitu. Konten ini banyak game, banyak video yang mengandung kekerasan, konten dewasa, dan kata-kata kasar ya. Kita masuk ke kekerasan dulu. Ya game itu ada ratingnya kan ya. Jadi harus dilihat tuh kalau mau ngasih main game ke anak, lihat dulu ratingnya. Karena kalau ratingnya di atas 7 tahun, kalau anaknya sesuai umurnya aja, rating itu kalau nggak salah 3 tahun, 7 tahun, sama 12 gitu ya, bisa dilihat ya di Google Play atau di Apple Store tuh ada ratingnya. Jadi jangan kasih kalau itu ratingnya di atas usianya gitu. Karena biasanya
Nanti ada penjelasannya, ini kenapa ratingnya segitu, karena mengandung kekerasan atau mengandung konten dewasa gitu. Nah, si konten dewasa ini suka muncul di iklan ya. Tapi nah kalau YouTube Kids itu nggak akan ada konten iklan konten dewasa gitu. Jadi ya itu kelebihannya. Jadi mungkin bisa dipakai di situ. Ini yang harus diwaspadai. Kata-kata kasar itu kalau di sekolah itu saya udah berapa kali anak SD nih, masih kecil ya, SD kelas 2, kelas 3, ngomongnya kasar banget, kasarnya kasar bahasa Inggris gitu kan. So, ini dari mana sih kamu belajar kata-kata ini? Saya yakin bukan dari orang tuanya gitu. Saya tahu orang tuanya. Setelah diselidiki, ya dari temennya dari nonton YouTube, melihat orang main game. Ya kan sekarang banyak tuh. Jadi misalnya tadi Mobile Legends, dia cuma nontonin orang lagi main game. Tapi yang orang yang main game itu dia sambil ya ngomong kata-kata sehari-hari gitu, yang bagi dia sehari-hari tapi kasar gitu. Dan ya dia tirulah karena saking sering nontonnya gitu. Itu udah bukan katanya, karena kejadian di sekolah gitu. Jadi itu yang salah satu yang perlu diwaspadai ya. Nah ini salah satu ini saya coba share mungkin yang bisa dipakai untuk menghindari ini gitu ya, mengurangi resiko. Seperti saya bilang, gunting tetap tajam, tapi kan kita bisa mengurangi resikonya gitu ya. Pakai YouTube Kids, terus ada yang namanya Google Family Link, ini aplikasi ya, Google Family Link. Jadi sekarang kan kebanyakan memang Google ya yang banyak dipakai ya. Ini Google Family Link ini kita sebagai orang tua bisa mengontrol, melihat HP anak tuh, gadget anak tuh, dia bisa kita kasih batasan ya. Pertama, berapa lama pemakaiannya, dia boleh pakai itu, berapa lama dia boleh pakai aplikasi itu, berapa lama dia pakai itu, dan kita bisa pantau. Dan bahkan kita bisa matiin dari jauh tuh, walaupun bapak ibunya kerja di kantor, tapi oh ini udah melebihi nih, udah aku matiin aja, itu bisa. Ya, jadi tinggal download aja di Play Store, ikutin aja itunya, nggak susah kok. Jadi dia akan sebagai orang tua atau sebagai anak, gitu ya. Dua-duanya harus download. Ini saya share sedikit aja, nanti memang harus cari-cari sendiri ya. Tapi ini yang bisa dipakai. App lock ya, ketika ini satu-satu aja di lock. Bisa dia masih pakai handphone kita kan? Oke, handphone kita ada gamenya. Tapi kita lock di game itu aja, karena dia kan pegang handphone kita hanya untuk main game. Jadi ketika dia tiba-tiba ada di tangan dia tetap nggak bisa main, kecuali kita yang oke sini aku bukain passwordnya setengah jam ya, oke kan enak ya jadinya. Dan jangan lupa cek rating games. Oke, ini saya agak cepet ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau ada yang masih belum jelas boleh didiskusikan lagi banyak lagi. Yang ketiga adalah durasi. Tadi kita udah satu soal waktu dan tempat, yang kedua soal konten tadi ya. Ini durasi ya, ini yang suka sebenarnya berapa lama sih gitu ya. Yang pasti kalau kelamaan itu otot mata lelah, yang pasti jadi minus gitu kan. Mata kering karena nggak ngedit gitu. Sinar biru tadi udah dibahas gitu ya. Ini area-area yang mungkin menjadi masalah ketika durasi gadget ini terlalu lama. Di sini saya tulis kurang gerak. Nah, itu. Jadi berapa lama sih durasi sebenarnya? Nanti kita bahas. Tapi yang pasti kalau kelamaan duduk, ya karena kan kalau gadget pasti duduk ya, atau diam atau baringan gitu. Yang terjadi adalah kurang gerak. Kita sedang membicarakan ini mungkin anak-anak yang kecil ya, karena kan juga memperkenalkan gadget, berarti anaknya masih kecil-kecil, mungkin usia balita atau batita malah. Ketika dia kebanyakan nonton ya, mungkin gadget belum, tapi nonton TV aja deh. Biar antang gitu nonton. Yang terjadi adalah dia kurang banyak bergerak, padahal sebenarnya usia segitu itu adalah usia harusnya dia melatih motoriknya. Bu Vivi, maaf suaranya mengecil. Oh, suara mengecil, sorry. Ini sudah lebih besar? Oke. Ya, terima kasih Bu Eva. Jadi ketika durasi terlalu lama, maka dia tidak punya waktu, kehabisan waktu untuk bergerak, untuk melatih motorik kasarnya. Padahal dia harusnya lagi banyak lari, gitu ya, lagi banyak manjat-manjat, lagi banyak main bola, gitu. Itu kan membuat melatih motoriknya, badannya, fisiknya. Ketika itu saatnya, itu lagi berkembang pesat-pesatnya lah, gitu. Jadi ketika dia kebanyakan nonton TV, ya jadinya kebanyakan ototnya lemah ya. Jadi tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Ini sering terjadi ketika kita terlena, gitu. Nontonnya aman kok, itu cuma
kartun anak aja nggak apa-apa dia nonton, tapi kelamaan nontonnya ya, bisa anak 2 tahun bisa nonton 2-3 jam gitu kan, sejam aja udah kelamaan gitu. Nah jadi tiap hari seperti itu, padahal harusnya sih 2-3 jam itu kan dia untuk fisik gitu ya. Nah terlambat bicara itu sering sekali ya, banyak di sekolah kasus-kasusnya, beberapa yaitu karena mungkin kebanyakan nontonnya TV, mungkin jarang untuk diajak bicara gitu ya, sehingga kurang stimulasi. Walaupun terlambat bicara penyebabnya semacam-macam, nggak cuma kurang stimulasi, tapi ada tuh yang dari kurang stimulasi. Apalagi udah ada hambatan, terus ditambah kurang interaksi dengan lingkungan, ya kan makin parah gitu ya. Jadi sosialisasi sangat penting. Nah ini durasi yang berlebihan itu ya juga bikin buat kurang konsentrasi. Seringkali ada orang tua yang cerita ke saya, iya nih anaknya kayak apa, nggak bisa diam gitu ya, ngajak sini, pokoknya kalau diajak duduk susah deh gitu, ajakin makan atau ngajakin ngapain gitu susah, tapi sih kalau dia nonton bisa anteng sih, bisa konsen 1 jam 2 jam itu konsen banget. Saya bingung, itu mah bukan konsen ya kalau nonton bisa sejam tapi tidak bisa, karena maksudnya gini, kalau begitu tidak bisa dibilang anaknya sudah bisa berkonsentrasi, karena TV itu kan dia selalu bergerak, makanya mudah untuk anak memperhatikan. Tapi kalau dia hanya bisa konsen ketika nonton, ketika main game, di luar itu dia nggak bisa diam, nggak bisa konsen, nah itu berarti memang ada masalah konsentrasi. Ya. Yaitu jangan diperparah dengan banyak gadget, banyak nonton gitu. Walaupun apakah gadget menyebabkan konsentrasi? Mungkin enggak, mungkin awalnya ya beda-beda tiap anak ya, tapi awalnya ada yang memang sudah susah konsentrasi, nah ditambahin banyak gadget, banyak nonton, nah itu udah pasti makin nggak ngebantu deh pokoknya gitu ya. Nah jadi jangan bangga dulu kalau, oh ini kalau lagi main game jadi bisa konsen, biar aja main game terus biar konsen. Kayaknya bukan gitu caranya, oke? Ya itu mungkin perlu konsultasi lebih lanjut ya, tapi ini cuma sekilas saja. Nah kalau dari aturannya gimana sih? Kalau dari Asosiasi Dokter Anak di Amerika dan Inggris 0 sampai 2 tahun itu nggak ada gadget sama sekali. Artinya bahkan nggak ada screen time, misalnya TV apa tuh jangan deh gitu ya sampai 2 tahun. Kenapa? Karena sampai 2 tahun itu pertama sensori motornya harus lagi pesat-pesatnya kan, dia harus menyentuh sesuatu, harus eksplorasinya tuh harus jalan gitu, hingga rabanya, otot jalannya, otot ininya semuanya harus sedang berkembang. Jadi kalau dia melihatnya ke layar itu beda perkembangannya ya, dan belum perlu juga buat apa gitu. Eye contact itu kan sangat perlu. Jadi kalau ngeliat layar kan dia akan otomatis, kalau kebanyakan ngeliat layar dia akan kurang eye contact. Lebih baik dia ngeliatin muka kita gitu. Dia berlatih untuk eye contact itu. Nah eye contact itu harus diajarin gitu ya kadang-kadang untuk beberapa anak. 2-5 tahun itu 1 jam per hari. 1 jam ini bukan hanya gadget, tapi layar. Melihat layar itu aturannya maksimal 1 jam. Jadi kalau dia udah nonton TV 1 jam ya udah habis gitu ya. Jangan 1 jam TV, 1 jam gadget, 1 jam HP, 1 jam tablet gitu kan. Ya jadi 3 jam dong gitu. Ini 1 jam tuh total. Ya, kenapa? Karena ya satu itu motorik kasarnya lagi berkembang-kembangnya nih 2-5 tahun lagi harus dilatih-latihnya. Kalau dia habis waktu untuk nonton kan otomatis waktu untuk motorik kasarnya, waktu untuk belajar bicaranya, bahasanya jadi berkurang gitu. Sosialisasi, artinya sosialisasi mungkin bukan hanya dengan teman, tapi dengan orang tuanya, dengan orang di rumah gitu ya, interaksinya tuh harus banyak. Nah, kalau menurut kata dokter lah ya, bukan saya ngomong, ini 6-12 tahun 2 jam per hari ya, ini dari dokter anak di Inggris ya. Ya itu sama sebenarnya, fisik sama sosialisasi ya kalau sampai 12 tahun itu ya. Jadi 2 jam per hari. Nah, sekarang di PJJ gimana dong? Ya PJJ itu kan untuk kebutuhan belajar ya. Nah ini berarti untuk habis itu harus break dulu ya sebelum kalau dia mau hiburan atau apa dengan layar lagi gitu. Nah itu memang ini bukan aturan ya, maksudnya yang disarankan dari itu begitu, berarti kita udah tahu nih patokannya segini, nanti kita mau menerapkan gimana itu memang masing-masing orang tua ya, kita kan nggak bisa memaksakan gitu, kebutuhan masing-masing, kondisi masing-masing berbeda gitu, tapi
paling nggak tahu dulu nih basicnya gimana gitu. Ya, yang keempat tadi resiko ketergantungan. Ya, apa sih yang bisa bikin ketergantungan itu gitu? Kenapa ada anak yang ketergantungan, ada yang enggak gitu ya? Yang pasti yang pertama dari faktor lingkungan ya. Ya sekarang kan TV, komputer, tablet, HP itu ada di mana-mana. Semua orang pakai, termasuk kita orang tuanya. Ya saya juga sama, saya juga mengingatkan diri sendiri, ini kan handphone kayaknya nggak pernah lepas tuh dari tangan gitu ya. Jadi kalau kita memang pengen anak tuh tahu kapan pakai kapan enggak, ya kita juga harus kasih contoh gitu. Kalau kita kasih contohnya begini ya jangan marah-marah kalau anaknya juga ikutin kita gitu ya. Jadi ya ini pertama lingkungan. Yang kedua secara fisiologis, memang kan ada hormon yang muncul ketika kita happy ya. Biasanya nih dopamin tuh muncul ketika berhasil mencapai skor tinggi. Kalau bayangin tuh dapat skornya tinggi terus naik level gitu ya, itu tuh memang secara fisiologis ada hormon yang muncul gitu, dopamin, serotonin, oksitosin ya. Oksitosin muncul ketika kita lagi main sama temen, kita merasa bagian dari grup, itu emang ada seneng kan ya ngumpul sama temen gitu ya. Ternyata itu bukan cuma perasaan doang, tapi secara fisiologis tuh ada hormon yang muncul gitu, yang terbentuk. Ketika tertawa tuh aku jadi rileks, itu nonton yang lucu. Ya, mungkin itu seperti waktu nonton unboxing itu, apa serunya gitu ya. Tapi mungkin buat anak dia senang gitu, happy gitu. Dia ada hormon happy yang muncul. Nah, ketika itu muncul kan, ya manusia itu kan mencari pleasure ya, mencari kesenangan gitu kan. Apalagi anak gitu. Jadi mungkin itu yang salah satunya bikin jadi ketergantungan. Ini saya coba gambarkan nih. Misalnya biasanya kan pas anaknya lagi bosan, lagi kesel, lagi sedih, pokoknya lagi rewel, lagi geje gitu ya kalau istilah sekarang mah. Apa yang terjadi? Yang paling gampang gitu kan, atau memberikan gadget. Yaudah nih, biar kamu tenang gitu. Kita juga lagi sibuk nih, masih mau masak, mau ini, mau kerja gitu kan. Udah nih, kasih aja biar dia entah main, entah nonton apa gitu, biar tenang gitu. Dan memang betul, itu gadget kan selalu menyenangkan bagi anak, gadget selalu menyenangkan, nggak pernah ngomel gitu ya, nggak kayak mamanya gitu kan, suka tiba-tiba ngomel, dan selalu kasih reward gitu kan, si game itu kan, ketika dia berhasil mencapai ini, ya kamu dapat ini, kamu dapat koin, dapat hadiah-hadiah gitu kan, seru, hormon senangnya muncul. Ketika hormon senang itu muncul, nah lalu dia oke, udah nih gadgetnya. Terus ayo sekarang kita ini yuk, menggunting yuk gitu ya. Atau kita main bola yuk. Itu kan nggak langsung muncul ya si hormon itu kan. Buat anak yang belum ketemu istilahnya itu jadinya main bola tuh jadi capek. Capek mendingan juga nggak kayak tadi tuh cuma duduk aja udah happy gitu kan. Menggunting ini susah banget ya, menggunting itu susah loh buat anak ya. Coba perhatikan deh kalau anaknya baru belajar gunting. Nggak gampang gitu. Jadi kalau ini susah, udah gitu ini lagi sih dituntut gitu kan, nggak didukung gitu kan, itu kan udah nggak mau gitu ya. Apalagi kalau memang pada dasarnya ada kesulitan untuk belum bisa diam gitu ya. Jadi kegiatan lain tuh kayak bosen, nggak seru nggak menarik gitu, dibandingkan si gadget itu. Ketika itu bosen, jadi dia nggak ketemu kesenangan lain, ya muncul lagi balik lagi ke itu, dia menjadi bosan dan kesel dan sedih dan rewel. Lalu entah dikasih lagi sama ortunya atau ya anaknya jadi minta ya, karena dia yang bikin aku senang tuh si benda itu tuh gitu ya. Ya balik lagi ke situ, jadi muter-muter kan. Nah lama-lama ketika ini terbentuk jadi kayak ketergantungan itu ya. Sih kalau nggak ada gadget dia nggak bisa makan. Kalau ada gadget dia nggak mau makan, nggak mau ini, pokoknya rewel aja gitu. Obatnya cuma ini gitu kan. Ya itu jalan pintas lagi gitu. Tapi ketika jalan tes sekali-sekali oke, tapi kalau terus-terusan ya itu menjadi habit. Jadi sebenarnya kita sendiri yang membentuk habit itu. Jadi gimana dong? Nah, itu ya prinsip pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau saya sih prinsipnya masih begitu. Jadi kalau ini sudah terjadi, oke, kita tetap bisa dibantu di fix gitu ya, diperbaiki. Tapi kalau belum terjadi, memang ini kan judulnya memperkenalkan, mudah-mudahan belum terjadi. Ya kita cegah jangan sampai terjadi seperti ini gitu ya. Gimana caranya? Sebelum dia merasakan betapa menyenangkannya gadget, betapa serunya itu, dia harus merasakan
merasakan dulu bahwa main bola itu seru, bahwa ngobrol sama mama sama papa itu seru, bahwa ketika belajar menggambar, menggunting, belajar huruf itu menyenangkan, bahwa membaca buku itu menyenangkan. Ketika dia sudah merasakan itu, kenal gadget juga nggak apa-apa, karena dia udah tahu kok bahwa itu menyenangkan. Tapi kalau gadget duluan, dia belum merasakan kesenangan yang lain, belum ngerasain senangnya naik sepeda. Nah, naik sepeda itu kan effort ya buat anaknya. Ada yang senang, ada yang susah, nggak bisa, berat, udah nggak mau, itu banyak sekali gitu. Jadi tapi kalau kita terus-terusan dia akan senang juga. Nah, dia harus ngerasain dulu tuh senangnya berkegiatan fisik, serunya main bola, serunya main sama temen, serunya ngobrol sama orang tua sebelum dia merasakan keseruan dari si gadget. Itu akan meminimalisir resiko ketergantungan. Ya, oke, itu salah satu tipsnya. Jadi kalau memang udah terlanjur ya itu juga bisa di detox, lalu munculkan supaya dia merasakan kesenangan dari hal lain, punya hobi lain, punya kesenangan lain, sehingga nggak tergantung hanya pada satu hal itu aja, gitu, pada si gadget itu aja yang membuat dia happy. Oke, ini gambar keluarga yang bahagia ya. Ini mungkin jadi dari semua orang yang tadi saya coba kumpulkan mesti gimana sih gitu ya untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau misalnya sudah ya coba lihat nih tips-tipsnya bisa nggak, karena ya tetap bisa, tidak ada kata terlambat kan ya. Yang pertama dilakukan pasti harus diskusi dulu dengan pasangan ya, dengan suami atau istri. Kalau di sekolah mungkin sesama ini, tapi kalau di sekolah biasanya jarang ada masalah yang gadget ya, biasanya di rumah kan. Diskusi dengan suami atau istri. Yang pertama, apa sih tujuannya kita memberikan gadget? Atau mungkin belum ngasih untuk dia khusus, tapi memberikan dia main tuh tujuannya apa gitu. Ya harus jelas dulu. Yang kedua, bagaimana aturan pemakaiannya? Ya, dari segi waktu, apakah pagi hari, sore hari, malam hari, durasinya berapa lama, lokasinya di mana ya? Artinya itu lokasi kalau misalnya layar komputer di ruang keluarga kah, atau hanya di mana ya, itu termasuk dalam aturan ya. Saya nggak bisa kasih gini aja Bu, gini aja Pak gitu ya, karena masing-masing rumah beda-beda kondisinya gitu. Jadi yang paling tahu pasti Bapak Ibu sendiri, kondisi di rumah gimana, kondisi anak saya gimana. Dia nggak bisa nih dikasih lama-lama, atau dia mungkin harus lebih lama, ya nggak bisa disamakan. Tapi basicnya ini harus didiskusikan sama pasangan. Karena yang pegang aturan, yang pegang ini adalah orang tua ya. Tadi ada yang nanya, ini ada wifi nyala terus, ya matiin aja Pak, susah banget. Atau gimana dong? Saya nggak tahu kondisi rumah Bapak ya. Wifi harus jalan terus, saya kantor di rumah. Oke, berarti anaknya pakai alat apa? Ya kan? Jadi itu akan sangat tergantung pada kondisi rumah masing-masing. Tapi tetap yang harus dijaga adalah yang diingat orang tua yang memang harus pegang kendali ya untuk hal ini. Yaitu seperti mikirin apakah kalau anaknya belum bisa ngegunting, terus dia perlu gunting, apakah saya akan kasih nih guntingnya, terus saya tinggalin? Kan nggak mungkin ya. Atau ini deh pisau lipat deh. Kalau gunting terlalu sederhana ya, pisau lipat gitu. Apakah saya akan memberikan pisau lipat pada anak nih? Nggak mungkin ya rasanya ya, karena kalau pas buka pas bagian pisau yang tajam, wah gimana jadinya tuh gitu ya. Jadi jangan terlalu takut ya menghadapi ini soal gadget-gadget ini. Kayak saya mungkin terlalu over worry, tapi saya juga belajar saya tipenya worryan, jadi saya harus meyakinkan diri jangan terlalu takut. Yang penting saya tahu harus belajar gini, oke kita laksanakan. Tapi kalau buat yang terlalu santai ya jangan terlalu santai juga gitu ya. Ingat ini bisa lipat nih gitu kan ya. Dia mengandung bahaya kalau salah pemakaian gitu. Jadi itu yang diingat, ya nggak usah terlalu takut, tapi ya jangan santai banget juga gitu, karena tetap harus didampingi anak ini. Yang ketiga, usahakan semua orang di rumah menerapkan aturan yang sama untuk anak ya. Nah itu makanya saya bilang diskusi dulu, kenapa jangan sampai ibunya punya aturan ini, ayahnya beda lagi, atau ayahnya punya aturan ini, ibunya nggak apa-apa gitu ya, soalnya aku perlu masak nih biar aja main gitu. Tapi untuk bisa melaksanakan ini harus dua-duanya sama, dan harus ada solusinya gitu. Ketika ya saya mau masak nih, terus gimana anaknya kalau rewel? Nah dipikirin bareng, jangan ya itu terserah kamu ya, udah nggak akan beres-beres gitu kan.
Jadi harus bareng-bareng nih gitu. Kalau ada omnya, tantenya, atau kakek nenek di rumah, usahakan dilibatkan dalam aturan ini. Jelaskan kenapa gitu ya, hanya boleh 1 jam atau hanya boleh setengah jam gitu. Karena kan anak pinter. Nanti dia boleh aku ke nenek gitu. Ke oma, pinjam handphonenya gitu kan. Itu mah anak mah pinter banget lah anak zaman sekarang gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya. Yang keempat, aturan ini boleh kok dievaluasi, boleh dirubah sesuai perkembangan anak. Nggak mungkin ini aturan begini masih setahun ya masih segitu-gitu ya, kan anak juga berkembang, kita juga berkembang, kebutuhannya berbeda. Jadi bukan berarti aturan ini saklek harus begitu terus ya. Itu tetap, bisa dievaluasi kok, silakan dievaluasi sesuai perkembangannya. Tapi kalau udah sepakat aturan tertentu ya usahakan stick dulu gitu ya, jalankan dulu. Oh ini ada kekurangannya atau ini bisa gini baru didiskusikan lagi. Nah, oke, yang poin berikutnya, pastikan kegiatan anak variasi dan seimbang. Ya, ini untuk mencegah ketergantungan itu, supaya kan kita pengennya dapat yang positif. Kita mau maksimalkan kepositifan teknologi, kecanggihan gadget sekarang. Caranya gimana? Yaitu tetap kita harus kegiatan anak itu harus variasi dan seimbang. Jangan hanya itu saja gitu ya. Olahraga harus ada, karena fisik kan perlu juga. Baca, ya minat baca itu gimana minatnya? Yaitu masalahnya gini, anak umur 3 tahun belum bisa baca, tapi dia bisa nonton. Kalau 4-5 tahun itu kan lagi belajar baca, tapi kalau dia udah senangnya nonton, dikasih buku, ini apa sih katanya? Aku nggak ngerti gitu kan kita harus dampingi ketika baca buku. Itu yang kita suka terenanya situ ya, kecolongannya di situ. Lalu lebih gampang dia dapat pengetahuan dari nonton daripada dapat pengetahuan dari buku di awal ketika usia 3, 4, 5 itu. Padahal itu usia yang harusnya itu usia kita apa ya, benar-benar fokus untuk supaya dia senang baca. Tapi masalahnya kita harus dampingi, itu dia tantangannya ya. Tapi kalau saya percaya itu tetap bisa dilakukan dan harus dilakukan gitu ya. Nah, musik, menikmati berteman ya, menikmati berteman menjadi bagian dari keluarga. Ya, walaupun dia di rumah, tapi kalau dia fokus sama dong kita juga ya, sama saya juga ingetin diri sendiri, masing-masing gitu kan dengan alatnya masing-masing, walaupun di rumah dia tidak menjadi bagian dari keluarga gitu ya. Jadi gimana caranya supaya ada waktunya, ayo kita taruh semua, kita ngapain gitu ya. Walaupun nonton, saya nonton bareng atau ngapain bareng deh gitu. Jadi manfaatkan teknologi itu gitu untuk keuntungan kita. Jangan lupa selalu pantau konten. Ini apa ya? Ini kadang gini, karena kita ngerasa mungkin ya sama saya juga. Ini sekali lihat oh udah aman kok. Tapi nggak bisa cuma sekali ya, harus berkala kita terus pantau gitu. Apalagi nanti kalau udah masuk ke medsos ya, saya nggak nyentuh medsos nih, di sini bisa satu webinar lagi kayaknya ya buat Maya kalau soal medsos gitu kan. Tapi ini kan judul memperkenalkan, jadi saya asumsikan anaknya belum main medsos ya. Masih basic banget gitu loh, masih anak kecil. Tapi tetap kontennya harus dilihat. Biasakan dia bercerita, jadi misalnya dia habis main game nih, kan dia lagi semangat kan, justru ditanya tadi main apa, gimana gamenya, bla bla bla. Jadi dia terbiasa bercerita. Pokoknya habis main atau habis nonton, ditanya tadi nonton apa, gimana serunya apa gitu. Jadi dia terbiasa untuk selalu menceritakan apa yang dia tonton atau yang dia mainkan gitu. Manfaatkan juga toolsnya tadi yang saya bilang, YouTube Kids, Google Family gitu tuh udah banyak kok sekarang. Jadi jangan merasa putus asa untuk aduh gimana ngawasinnya, udah banyak toolsnya gitu ya. Oke. Seimbangkan konten edukatif dan hiburan ya. Edukatif terus gak hiburan juga mungkin bosen ya, tapi kalau hiburan terus gak edukatif juga nggak positif gitu. Jadi hiburan juga kita perlu kok, dewasa perlu, anak perlu gitu. Jadi yang memang gak ngapain pasif nonton, tapi jangan selalu itu gitu. Jadi seimbangkan edukatif dan hiburan ini ya. Aturan-aturan ini nggak sulit dibuat, bagian sulitnya adalah melaksanakannya, mengikutinya dengan pengawasan dan konsisten yang paling penting. Nah, jadi pada akhirnya semua bergantung pada Anda sebagai orang tua. Ya, tapi ya itu, mungkin ini yang bisa saya sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua. Mungkin untuk sesi hari ini saya sudahi dulu.
kita mungkin buka ke tanya jawab berikutnya ya Bu Eva ya. Saya persilakan. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih Bu Vivi. Ini menarik sekali tadi, justru di ujungnya dikatakan membuat aturan itu nggak sulit sebetulnya, mudah ya Bu Vivi ya. Hanya saat menjalankan dan pengawasannya itu yang. Betul, Jadi betul. Itu tantangannya ya. Betul, peran orang tua sangat penting sekali ya Bu Vivi ya. Betul, terutama buat anak yang masih kecil ya. Iya, iya. Saya tadi kasihan nih Pak Wawan, kita kasih kesempatan dulu untuk ya, betul, silakan Pak Wawan. Pak Wawan silahkan tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terputus. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya nyata sebetulnya ini nyata. Betul. Karena memang tidak bisa dipungkiri. Ini kejadian di rumah juga, keponakan ya, keponakan. Nah, ini pengen buat aturan, tapi ini antara suami dan istri ini beda kepala nih, gimana gitu. Oke, di rumah ada wifi gitu kan, kemudian si si istri ini pengen anaknya seperti yang tadi Ibu jelaskan lah, biar anak itu enggak kecanduan gitu kan. Namun ketika anak ini udah rewel, nggak bisa didiamkan, akhirnya kan si istri ini tetap pengen membuat aturan seperti itu, anak benar-benar nggak kecanduan dengan HP, gadget gitu kan. Walaupun tontonannya ya nggak begitu mengarah ke yang negatif, cuman datanglah si suami, tetap tuh anaknya karena rewel kan, ngapain sih itu anak gak diurusin gitu kan, akhirnya dikasih tuh sama suami HP-nya, nonton lah, baru diam tuh. Nah itu cara ngatasinnya gimana tuh? Ini beda kepala nih antara suami dan istri gitu, nggak ketemu jalan titik temunya gitu. Ya mungkin itu aja, moga-moga ada solusinya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Wawan. Waalaikumsalam. Nah, Pak Wawan punten tadi sebelumnya ini jadi ponakan ya? Jadi maksudnya bukan anak Pak Wawan atau anak Pak Wawan? Keponakan. Keponakan. Jadi ini jadi orang tuanya yang nggak sepakat tuh ya. Iya, ini beda kepala suami istrinya nih. Terus yang bingung jadi Pak Wawan gitu ya, sebagai om gitu ya. Iya. Kalau saya sendiri sih keponakan kan pengennya ya keponakan itu ya kalau waktunya ngaji gitu kan, kalau waktunya main temennya ikut main. Ya bener kayak tadi, kalau bener-bener udah kecanduan sama HP ya kegiatan yang lain membosankan, tidak menarik. Betul. Nggak ada seru-serunya itu ngaji ya Pak Wan ya, dibandingin nonton ya. Keponakan saya umur 3 tahun 6 bulan. Oh, 3 tahun 6 bulan, oke. Oke, ini memang ya mungkin yang pertama memang orang tuanya mungkin bisa diajak nonton YouTube nanti ya. Rekaman ini ya. Malah kadang-kadang berantem Bu, mohon maaf. Kadang-kadang gara-gara anak ini. Iya. Oh, oke. Nah mungkin sebagai om ini mungkin yang bisa dilakukan barangkali ngajak bicara pelan-pelan ya Om ya ke kedua orang tuanya ya. Ya karena susah kalau orang tuanya di situ saya bisa ajak ngomong langsung, tapi kalau nggak ada kan gimana gitu. Tapi ya pada dasarnya memang harus sepakat dulu nih orang tuanya. Artinya gini, bapaknya memang nggak salah juga kalau dia ini kenapa anak rewel, kan bapak paling nggak tahan tuh biasanya ngeliat anak rewel ya. Iya betul. Karena, ya betul ya. Wajar lah gitu karena nggak biasa dan cepet aja deh, ini anak perlu apa sih, kasih aja gitu kan. Nah jadi mungkin kalau misalnya bisa kasih solusi nih, bahwa artinya ngobrol misalnya, oke, ketika anak rewel, supaya nggak rewel saya akan temani main atau temani apa gitu ya, atau kasih alternatif kegiatan yang bikin anaknya jadi nggak rewel lagi. Saya rasa bapaknya juga kan ya udah bagus deh, berarti nggak usah gadget tapi nggak rewel, itu kan intinya ya. Jadi dia dapat yang dia mau, ibunya juga dapat yang dia mau, bahwa nggak pakai gadget. Nah sekarang alternatif apa nih, kegiatan apa yang bisa menarik buat si anak ini gitu ya. Kalau di 3 tahun 6 bulan mungkin lebih ke fisik kali ya Pak Wan ya. Apakah ini laki atau perempuan ya anaknya? Kalau laki biasanya lebih ke fisik. Perempuan ya. Nah perempuan mungkin bisa dilihat kira-kira senangnya apa. Apakah main rumah-rumahan gitu ya, atau apa gitu, atau menggambar atau apa ya, harus ini. Jadi gini, misalnya
sediakan tuh si kotak P3K itu ya, pertolongan kebosanan. Jadi kalau ada apa-apa, ini kita buka yuk, ini ada apa? Ya sediakan mungkin 2 atau 3 variasi. Satu kotak ini isinya gambar dan apa, satu ini isinya mungkin boneka-bonekaan, rumah-rumahan, satu ini isinya apa gitu ya. Jadi yaitu kita mulai lagi kalau omnya ada waktu nih, om bawaannya berbaik hati nih ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda ini anaknya udah mulai rewel, ya itu ingetin loh, kamu punya kotak ini loh, yuk kita buka yuk gitu. Jadi sebelum dia pikirannya udah ke gadget langsung, ini ada kotak ini yang ada isinya yang mungkin menyenangkan juga gitu. Dan itu mungkin bisa variasi, nanti hari ini kotak ini, hari ini kotak ini, hari ini kotak ini gitu ya. Gak usah mewah-mewah kok mainannya, yang penting pas gitu sama anaknya. Saya nggak tahu anaknya hobinya apa gitu kan, mungkin bisa coba di situ. Nanti udah seminggu 2 minggu variasi nih, sama kasih sesuatu yang baru dalam kotak itu, karena dia juga bosen, itu mah isinya itu aku tahu tuh itu lagi gitu kan. Nah diaduk lah gitu si isinya itu gitu ya, atau ditukar-tukar kotaknya. Ya mungkin itu ya Pak Wan ya, kalau 3 tahun 6 bulan kan memang masih kecil ya, tapi jadi mungkin kreatifnya kita untuk muter gimana kita kasih alternatif kegiatan yang juga bisa menyenangkan buat anak itu selain si gadget, karena lama-lama dia bisa lupa kok sama gadget itu ya. Siap Ibu. Tapi ada sisi positifnya. Apa tuh? Bu, jadi seneng nyanyi. Nah, iya. Kalau gitu Pak, kalau emang seneng nyanyi, mungkin bisa memikirkan gimana supaya bisa mendengar lagu tanpa nonton. Ya kalau itu kan dia nonton YouTube kan berarti kan denger lagu ya Pak ya, sambil nyanyi kan. Nah mungkin nggak kita setelin musik tapi tanpa tontonan gitu, apakah pakai handphone. Nah ya ngerti apa ya maksudnya itu. Jadi kita lihat nih masuk senangnya apa, senang nyanyi itu oke, kita dengerin lagunya. Jadi dia sambil kita kasih kotak yang entah isinya apa itu yang dia suka sambil dengerin lagu, jadi dia kan enjoy juga tuh gitu, tanpa matanya harus lihat gadget. Gitu ya Pak Wan ya. Semoga terjawab. Iya, siap. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, karena usianya kan 3 tahun 6 bulan tadi ya, artinya masih mudah dialihkan perhatiannya ya Bu Vivi ya. Ya, mudah-mudahan ya, jadi artinya sebelum terlalu jauh ketergantungannya gitu kan. Makin pusing di rumah, mungkin orang tuanya makin sering berantem gitu. Jadi kita coba mengalihkannya gimana nih gitu. Nggak bisa cuma dimarahin, nggak boleh gini ya, yang ada malah makin ribut deh di rumah gitu ya. Kita kreatif aja gimana caranya untuk mengalihkan itu gitu, mengalihkan dari. Saya apresiasi juga nih Bu Vivi, Pak Wawan sebagai omnya ini punya perhatian ya sama ponakannya. Top. Oke. Terima kasih Bu Vivi. Bu Vivi ini di chat sebetulnya ada dari Ibu Christine dari Bandung juga nih Bu Vivi. Siapa tahu murid Bu Vivi juga nih di Bandung. Usia anaknya katanya 10 tahun 12 bulan. Semuanya 10 tahun dan 12 bulan. 12 tahun. Jadi ada 2 anak nih, laki-laki semuanya. Harapan ikut di seminar atensi ini, tolong kasih poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dalam mendampingi anak memakai gadget. Jadi saat mendampingi itu apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan mungkin ya Bu Vivi ya pada saat mendampingi anak memakai gadget. Ya, kalau 10 sama 12 tahun memang udah mulai mau remaja ya, yang 12 tahun malah udah remaja gitu. Jadi mungkin sekarang udah masuk ke medsos ya, minimal chatting kayaknya udah tuh. Mungkin sama, saya nggak tahu apakah udah chatting atau lain gitu ya, biasa kalau anak-anak muda gitu. Nah itu mungkin kalau udah masuk ke sana memang pemantauannya udah harus beda lagi gitu ya. Kayak misalnya WhatsApp itu gimana caranya supaya kalau misalnya dia udah punya akun WhatsApp, kita harus bisa pantau juga gitu ya. Mungkin pakai WhatsApp web, jadi ada di komputer kita, dia mungkin di handphonenya, atau dia di komputernya, kita di handphone kita gitu ya. Jadi tahu, kadang-kadang itu dari pembicaraan dia sama temen itu kan memang tetap harus diketahui gitu ya. Atau mungkin perjanjian dulu bahwa oke, ini boleh misalnya punya WhatsApp, tapi mungkin di akhir hari itu malam-malam ya mama akan baca gitu. Karena itu kadang nggak bisa lengah ya kalau kayak gini gitu, karena zaman tuh tantangan udah macam-macam. Instagram ya, biasa anak-anak ya, Instagram itu kan kita bisa
artinya gini, bisa 2 account kan, bisa 2 gadget ya. Jadi gadget anak ada Instagramnya, kita juga punya Instagram dia di handphone kita. Jadi kita tahu tuh dia kegiatannya apa aja, itu bisa lihat di handphone kita. Nah itu salah satu cara untuk memantau. Kalau udah remaja gini kan memang nggak bisa terlalu strict, wah gini-gini kita latihin gitu ya, capek banget tuh, kayaknya nggak memungkinkan. Karena dia juga udah mulai harus mengembangkan diri kan gitu. Nggak apa-apa, kita kasih kelonggaran, tapi kita lebih mundur, tapi kita tetap harus mantau. Jadi ketika melencengnya udah ini melenceng nih gitu, kita bisa cepat nariknya gitu. Tapi kalau baru belok-belok dikit, udah biarin aja dia lagi eksplorasi gitu. Ya, kalau poin-poin apa yang harus diperhatikan, mungkin yang tadi disampaikan ya di itu ya, kontennya, waktunya, durasinya itu tetap sama kalau secara poin-poin ya mungkin itu ya. Mungkin ini kelihatannya karena anaknya laki-laki semua, saya lihat memang kontennya bagus, tapi iklannya itu Bu Vivi. Gimana nih? Karena ini menghadapi anak laki-laki dua-duanya katanya nih. Apa yang harus disampaikan mungkin ke anak Bu Vivi? Atau kalau iya betul. Ya. Sama ya betul. Nah, tapi karena anaknya udah mulai remaja, udah bisa diajak ngobrol kan? Ya, jadi udah bisa dikasih pengertian gitu. Jadi mulai masuk ke ini. Jadi kita mulai mengarahkan anak supaya dia bisa menjaga dirinya sendiri ya, ketika misalnya pas lagi dia lagi nonton terus ada iklan yang nggak bener gitu kan, atau lagi main game tuh, main game tuh yang iklannya suka ajaib-ajaib ya. Kalau kamu lihat yang nggak baik gitu ya, yang dewasa yang kamu belum waktunya tahu, kamu cepet tutup aja. Jadi jangan penasaran pengen lihat, malah jangan. Kalau nggak sengaja lihat, nggak sengaja kepencet, ya nggak apa-apa, cepet tutup aja karena itu belum waktunya untuk kamu tahu. Ya itu bisa ini. Jadi kita, dan itu mungkin sering diomongin aja gitu ya. Jadi biar dia mulai bisa untuk, ya aku ini nggak mau, aku nggak suka nih ini gitu. Jadi biar dia bisa mulai menjaga dirinya sendiri. Gitu. Jadi lebih mempersiapkan ya Bu Vivi ya, walaupun belum terjadi ya. Iya kan mencegah lebih baik gitu ya. Betul. Atau juga bisa ngomong kalau kamu penasaran pengen tahu sesuatu yang di situ, tapi kamu ragu-ragu ini baik atau enggak, tanya sama mama. Ya daripada kamu lihat sendiri, cari sendiri yang belum tentu benar gitu. Ya ini lebih ke mungkin ke sexual education ya, termasuk juga gitu. Iya, betul. Sama yaitu mungkin kalau anak cowok biasanya ke game sih, bukan ke nonton ya. Kalau cowok sih gitu biasanya sama temennya udah game online gitu. Jadi ya saya juga tidak bisa memungkiri kalau game online sekarang udah jadi sarana pergaulan rasanya buat anak-anak ya, remaja ya. Apalagi zaman pandemi gini gitu, jadi mau ketemu di luar susah gitu kan, di sekolah nggak ketemu, jadi ketemunya di situ gitu. Nah, jadi ya itu si game online ini gimana caranya supaya tetap jadi sesuatu yang positif, dia bisa gaul gitu ya, tapi nggak berlebihan. Yang pertama durasinya itu, dia tahu harus mendahulukan sekolah, mendahulukan tugas, baru main gitu ya. Nah itu, jadi udah remaja udah nggak bisa, jangan apa ya, kurangin ngomel gitu ya kali ya. Ya kata kecil juga kalau misalnya jangan ngomel, tapi maksudnya pendekatan kita terhadap remaja itu akan berbeda, harus berbeda dengan pendekatan kita ketika dia masih kecil gitu. Nggak bisa kita samakan terus gayanya orang tua. Jadi ketika dia mulai berkembang, ya kita aja juga harus berubah gitu. Itulah tantangan menjadi orang tua ya, harus belajar terus ketika umurnya udah bertambah gitu. Ini sepertinya kekhawatiran Bu Christine sama juga dengan ibu-ibu yang lain yang terutama punya laki-laki. Karena memang gamenya game online lah untuk laki-laki. Betul, memang iklannya yang muncul ya yang seperti itu. Iya betul. Tapi mudah-mudahan ya bisa bijaksana juga ya orang tua ya untuk mengatasinya. Bu Vivi ini di chat sebetulnya tadi banyak yang jawab nih. Bu Vivi tanya gunting yang mana yang dikasih, yang biru katanya karena masih tumpul. Iya banyak juga nih. Okay. Udah ngerti ya, kalau gunting ngerti lah. Nah ini sekarang mudah-mudahan dengan sharing ini juga lebih waspada sama gadget ya, udah lebih ngerti juga. Oh yang kemungkinan bisa jadi bahaya di mana, tapi dia juga bisa jadi sesuatu yang berguna, bermanfaat sekali. Banyak tuh kan yang dapat hasil-hasil positif gitu kan, tiba-tiba bisa alfabet, tiba-tiba itu mungkin ponakannya Pawan nyanyinya kok jadi macam-macam lagunya gitu kan, siapa tahu dia berbakat nyanyi gitu kan. Jadi memang ini sesuatu yang bisa jadi positif, bisa jadi berbahaya, itu tergantung pemakaiannya. Nah kita yang tugas kita orang tua untuk
mendampingi anak supaya dia pada akhirnya dia bisa ngerti sendiri caranya supaya aku dapat yang positif gimana gitu. Betul. Jadi ya bersyukur orang tua peserta yang hadir di sini bertemu dengan Bu Vivi, mendengarkan langsung dari Bu Vivi bagaimana, mudah-mudahan sih ini terekam baik oleh orang tua, dan tadi jangan putus asa ya Bu Vivi ya, orang tua ya. Betul. Terus nggak usah terlalu khawatir, kita usahakan sebaik-baiknya. Oke, Bu Vivi, ada satu saya ingin tahu sebetulnya, karena sekarang kan sedang PJJ, artinya memang dari pagi itu anak-anak sudah terpapar gadget kan, gitu. Sementara tadi durasinya 2 jam, apakah itu sudah include atau termasuk durasi mereka PJJ atau di luar itu? Kalau yang itu kan aturannya emang dari dulu, sebenarnya itu udah include semua gitu ya. Tapi karena ini PJJ memang kita jadi sesuaikan lagi kan. Di luar sih seperti ya, sekarang kita anggap di luar lah, karena ini kan PJJ itu kan sekolah gitu ya, artinya dia kan memakai gadget itu untuk belajar lah, untuk ini. Jadi ya ini anggaplah ini 2 jam di luar itu. Tapi ya itu kalau dari segi kesehatan mata itu kan nggak bagus juga lihat layar terus. Jadi si 20-20-20 itu harus dipraktekkan banget gitu ya, ketika dia seharian lihat layar. Terus tadi saya lupa bilang, ada kan tuh apa screen monitor, screen filter ya, yang bisa dipasang di depan layar gitu untuk mengurangi si sinar biru dan apa glare-nya itu gitu. Dan kalau di handphone tuh kan ada apa namanya blue filter ya kalau nggak salah ya. Rata-rata di handphone sekarang udah ada. Yang sekarang ada jadi di kacamata ada, tapi di handphone biasanya suka ada juga pilihannya. Ya nanti mau di kalau nggak salah namanya blue light filter. Nah, jadi kalau diklik itu si handphonenya jadi memang warnanya agak-agak warm ya, agak lebih ke kuning gitu ya, dibandingkan kalau nggak dipakai filternya itu lebih ke putih. Nah itu juga lebih baik dipakai filter supaya nggak terlalu kena ke ini, karena blue light ini kalau ke retina mata memang lama-lama bisa jadi merusak juga gitu, apalagi kalau anak-anak kecil banget kan. Aduh, ini banyak sekali nih pengetahuan yang kita dapat dari sesi ini. Ini saya lihat di chat memang ini saking serunya nih dengerin Bu Vivi nanya nih, presentasi tadi. Mudah-mudahan sih nempel ya, artinya bermanfaat untuk orang tua di sini semua. Dan tadi jangan malas untuk terus belajar dan mencari ilmu ya, Bu Vivi ya. Jadi orang tua juga jangan gaptek ya. Jadi kayak tadi gimana caranya untuk memfilter, menyaring di laptop, baik di handphone atau di tablet, itu orang tua jangan malas untuk belajar, cari tahu gimana caranya gitu ya, Bu Vivi ya. Iya, udah banyak sekarang ya yang bisa jadi sumber untuk kita pelajari itu banyak. Jadi kalau masih bingung ngobrol, tanya-tanya itu ya, saya udah mengalami gitu. Sama saya juga masih belajar kok, belum ahli gitu ya. Jadi saya juga suka tanya-tanya sama yang udah anaknya lebih besar gitu kan, gimana sekarang untuk mendukung anaknya gitu kan, untuk memantau gitu. Ya kita sama-sama belajar ya Bu Eva ya. Aduh, terima kasih banyak Bu Vivi. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali dan sangat aplikatif sekali. Mudah-mudahan orang tua di sini juga terbantu, dan ajak teman-teman orang tua yang lain untuk sering-sering juga nih hadir di seminar atensi, karena materinya menarik-menarik Bu Vivi seperti hari ini yang disampaikan oleh Bu Vivi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Vivi. Saya lihat di chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bu Vivi, terima kasih. Sore mungkin pada mau masak ya. Makasih banyak buat Bapak Ibu udah bergabung di sini. Betul. Sebelum kita akhiri, boleh kita sesi foto dulu Bu Vivi? Ya, mohon dibuka semua boleh. Peserta ya. Tolong dibuka videonya. Kita sesi foto dulu sebentar. Menjelang salat maghrib. Ya, boleh dibuka semuanya. Ya, betul. Oke, kita tunggu. Ya, belum dibuka semuanya nih. Saya tunggu ya. Ayah, Bunda. Atau mungkin bisa? Oh, oke deh. Mungkin ada beberapa yang tidak bersedia dibuka. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sebentar lagi. Oke. Ya. Pak Wawan belum buka video nih. Pak Wawan belum mau buka video. Oke, kita foto aja ya. Iya, nggak apa-apa karena sudah mau maghrib nih ya. Kita ya betul udah maghrib. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Bu Vivi dan semua peserta seminar atensi hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di seminar atensi hari ini. Bu Vivi, terima kasih banyak untuk paparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Minggu depan bergabung lagi ya, Ibu, Bapak bergabung lagi di seminar atensi, cek judul dan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Waalaikumsalam.